Halo friend, assalamualaikum. Buat kamu yang baru nemu channel ini, perkenalkan nama saya Imron. Kali ini kita akan perbarui lagi informasi tentang Interlink. Pernahkah Anda bertanya, mengapa uang digital terasa kaya, tapi sering tidak bisa dipakai di dunia nyata? Token ada di wallet, saldo terlihat besar di layar. Namun saat ingin membeli kopi, tiket, atau membayar kebutuhan sehari-hari, semuanya seperti berhenti di balik kaca. Bukan karena teknologinya kurang canggih, tapi karena gerbangnya belum terbuka. Selama ini, dunia kripto dan dunia pembayaran nyata berjalan di dua jalur berbeda. Satu cepat, transparan, tanpa batas, satunya mapan, global, dan diterima di mana-mana. Interlink datang bukan untuk mengganti salah satunya, Interlink datang untuk menyatukan keduanya. Ketika jaringan blockchain bertemu rel pembayaran global, pertanyaannya bukan lagi apakah ini bisa, melainkan apa yang terjadi jika uang digital akhirnya bisa berjalan di dunia nyata, tanpa ribet, tanpa batas, dan tanpa kehilangan kendali. Disinilah cerita Interlink dan Visa dimulai. Bayangkan, dunia pembayaran seperti sebuah kota besar tanpa batas negara. Di kota ini, orang ingin berbelanja, membayar, dan bertransaksi dengan cepat, mudah, dan di mana saja. Masalahnya, tidak semua alat pembayaran bisa dipakai lintas wilayah. Ada yang hanya berlaku lokal, ada yang ribet, dan ada juga yang mahal biayanya. Disinilah Interlink hadir membawa pendekatan baru. Bayangkan, uang digital sebagai barang di dalam ransel. Selama ransel itu hanya bisa dibuka di satu tempat, manfaatnya terbatas. Interlink membuat ransel itu bisa dibuka di seluruh dunia dengan cara menghubungkannya ke jaringan pembayaran global, yaitu Visa. Visa dalam hal ini bukan pemilik ransel, tetapi pintu otomatis yang membuka ransel bisa diakses di jutaan toko. Interlink Card adalah jembatan antara dunia digital dan dunia nyata. Keunggulan utama Interlink adalah kemampuannya menjembatani blockchain dengan kehidupan sehari-hari. Melalui Interlink Card, pengguna tidak perlu memahami teknis blockchain, menjelaskan kripto ke kasir, menukar aset secara manual. Cukup gunakan kartu Visa dan gesek di mesin ECD yang ada di kasir dan bawa belanjaanmu pulang ke rumah. Saat kartu dipakai, sistem Interlink menyesuaikan saldo digital. Jaringan Visa memproses pembayaran, merchant menerima uang seperti biasa. Bagi toko, ini pembayaran normal. Bagi pengguna Interlink seperti kita, ini akses global dari aset digital. Keunggulan Interlink dalam pembayaran global. Akses global tanpa ribet. Dengan dukungan jaringan Visa dan Mastercard, Interlink membuka akses ke jutaan merchant, layanan online internasional, transaksi lintas negara tanpa perlu membuka rekening bank luar negeri. Menyederhanakan kripto untuk orang biasa. Banyak proyek kripto hebat secara teknologi, tapi sulit digunakan oleh masyarakat umum. Interlink memilih jalur berbeda. Teknologi berjalan di belakang layar. Pengguna cukup fokus pada fungsi. Ini membuat Interlink lebih dekat ke kebutuhan sehari-hari, bukan sekedar spekulasi. Interlink tidak memaksa dunia lama untuk berubah secara drastis. Sebaliknya, ia menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada. Dunia lama berarti Visa, merchant, mesin EDC. Dunia baru berarti blockchain, token identitas digital. Interlink berdiri di tengah sebagai penghubung, bukan pengganti. Pembayaran cepat dan terukur. Dalam pembayaran, yang paling penting bukan teori, tapi transaksi berhasil. Waktu cepat, biaya terkendali. Dengan memanfaatkan infrastruktur pembayaran global yang sudah matang, Interlink menghindari bottleneck, fokus pada pengalaman pengguna, menjaga keandalan transaksi. Interlink bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kegunaan nyata. Dengan memanfaatkan jaringan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard, aset digital menjadi lebih cair, pengguna lebih bebas, pembayaran menjadi inklusif. Interlink tidak menjual mimpi yang jauh, tetapi alat yang bisa dipakai hari ini dan dikembangkan untuk masa depan.
Selain berintegrasi dengan Visa dan Mastercard, Interlink juga terintegrasi dengan Polymarket. Dan kenapa Interlink menggandeng Polymarket? Ini bisa dikatakan bukan kerjasama biasa. Di dunia digital, informasi adalah mata uang baru. Siapa yang tahu lebih cepat biasanya melangkah lebih jauh. Interlink melihat satu hal penting. Banyak orang punya opini, prediksi, dan naluri. Tapi semuanya tersebar dan tidak pernah benar-benar dipakai sebagai nilai. Disinilah Polymarket masuk ke cerita. Bayangkan, kamu sedang di warung kopi. Orang-orang lagi ngobrol soal siapa yang akan menang pemilu, harga Bitcoin naik atau turun, tren ekonomi ke depannya itu bagaimana. Biasanya, obrolan itu hilang begitu saja. Polymarket mengubah obrolan itu jadi data bernilai. Interlink mengubah data itu jadi bagian dari sistem ekonomi digital. Kenapa Interlink tertarik ke Polymarket? Karena Polymarket bukan tempat tebak-tebakan kosong. Ini adalah pasar prediksi, tempat opini diuji dengan konsekuensi, keyakinan punya nilai, keramaian berubah jadi sinyal. Interlink melihat peluang besar. Bagaimana kalau prediksi manusia bisa jadi bagian dari ekosistem keuangan? Keunggulan nyata untuk Interlink. Interlink jadi lebih dari sekedar pembayaran. Dengan Polymarket, Interlink tidak hanya bicara soal bayar dan kirim uang, tapi masuk ke ekonomi, informasi, dan keputusan. Ini membuat Interlink lebih relevan, lebih futuristik, tidak sekedar ikut tren lama. Aktivitas manusia jadi bernilai. Biasanya, data manusia dipakai gratis oleh platform besar, tidak memberi manfaat langsung ke pengguna. Dengan pendekatan ini, partisipasi punya arti, keputusan punya bobot, pengguna bukan sekedar penonton. Interlink mengangkat peran manusia, bukan hanya mesin. Menarik dana keuangan arus utama. Polymarket sudah mulai dilirik institusi besar. Ketika Interlink ikut masuk ke jalur ini, artinya Interlink tidak berdiri di pinggir, tapi mulai masuk ke pusat percakapan keuangan global. Ini bukan soal spekulasi, ini soal posisi. Dengan adanya Polymarket, ekosistem apa yang mungkin dibangun oleh Interlink? Interlink tidak sekedar ingin jadi aplikasi pembayaran saja. Dengan adanya Polymarket atau pasar prediksi, Interlink punya bahan bakar informasi yang sangat kuat. Bayangkan, Interlink seperti kota digital, Polymarket adalah alat baca arah angin kota itu. Ekosistem marketplace yang pintar. Tanpa Polymarket, merchant jual barang berdasarkan feeling saja, promo asal tebak, stok sering salah. Dengan Polymarket, Interlink bisa menampilkan tren minat pasar. Merchant tahu apa yang sedang naik, produk muncul berdasarkan minat nyata. Contoh, kalau data menunjukkan topi merah lagi tren, maka produk topi merah muncul lebih atas, dapat lebih banyak sorotan. Ini bukan disuruh, tapi dipandu oleh data manusia. Ekosistem pembayaran yang hidup. Biasanya pembayaran itu pasif. Orang bayar lalu selesai. Dengan data prediksi, Interlink tahu momen ramai, tahu arah pergerakan minat, bisa mengatur insentif. Contoh, cashback tematik, promo berbasis tren, kampanye yang tepat untuk pembayaran. Jadi bagian dari ekosistem, bukan cuma alat. Ekosistem keputusan kolektif. Polymarket membawa satu hal penting, keputusan berbasis keramaian manusia. Interlink bisa membaca sentimen, mengukur keyakinan, menyesuaikan fitur. Misalnya, fitur baru diprioritaskan sesuai prediksi, layanan dikembangkan sesuai kebutuhan nyata. Ini membuat pengguna merasa dilibatkan, sistem terasa mendengar. Ekosistem lintas dunia nyata dan digital. Dengan Polymarket, tren dunia nyata terbaca, tren digital terhubung. Interlink bisa mengaitkan event dunia nyata seperti olahraga, budaya, ekonomi, ke aktivitas di aplikasinya, ke pembayaran dan produk. Contoh, event besar sama dengan prediksi rame. Prediksi rame berarti aktivitas aplikasi meningkat. Aplikasi meningkat berarti merchant ikut masuk. Ekosistem jangka panjang. Proyek musiman hidup dari hype. Ekosistem hidup dari siklus. Polymarket membantu Interlink membaca siklus lebih awal. Tidak kaget, tidak reaktif. Ini ciri proyek yang ingin bertahan lama. Gambaran besarnya adalah
Kalau aplikasi biasa, pengguna datang lalu bertransaksi, kemudian pergi. Kalau dengan Polymarket adalah opini sama dengan data, data sama dengan sinyal, sinyal sama dengan produk, produk sama dengan transaksi, transaksi sama dengan feedback, dan terulang terus. Ini adalah ekosistem berputar, bukan satu arah. Aku simpulkan saja biar lebih mudah dipaham. Dengan Polymarket, Interlink berpotensi membangun ekosistem yang cerdas, bukan sekedar tempat bayar, tapi tempat manusia, data, dan ekonomi bertemu. Banyak aplikasi hanya mengikuti pasar, sedikit yang mencoba membaca pasar lebih dahulu. Interlink sedang mencoba berada di kelompok kedua, dan biasanya orang baru sadar nilai pendekatan ini setelah ekosistemnya terbentuk. Nah, itu tadi update informasi tentang Interlink, semoga bisa membantu kita dalam memahami apa itu Interlink, tujuannya apa, dan keuntungannya apa jika kita bergabung di Interlink. Jika ingin bergabung, linknya ada di kolom deskripsi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.